Saudara, sebulan jelang hari pencoblosan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD berkeliling di Jawa Timur bertemu dengan masyarakat. Apa saja yang ia dapatkan dari masyarakat, ada keluhan dan sebagainya, serta seperti apa ide dan gagasannya untuk kemajuan bangsa. Bersama saya sudah hadir Profesor Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 3. Prof. Mahfud, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu, Prof. Terima kasih, Niluh. Ini luar biasa agak serak ya suara karena terlalu banyak. Saya lihat agenda di Jawa Timur padat sekali, Prof. Padat sekali. Saya keliling-keliling terus ke kantong-kantong, terutama kantong-kantong yang punya budaya Madura pulau, lalu Madura daratan yang diaspora di sini. Kan banyak tuh, Surabaya ke timur sampai Banyuwangi itu hampir semua. Tapi Prof, saya lihat jadwalnya banyak ke pondok pesantren. Kenapa pilihnya ke sana, Prof? Karena memang salah satu kekurangfahaman masyarakat pesantren, terutama masyarakat yang secara tradisional Islam kuat itu, kurang paham tentang Ganjar Pranowo. Memang ada daerah-daerah tertentu ya, yang memang misalnya PDIP itu agak susah berkembang, misalnya Madura. Sumatera Barat gitu kan, Aceh, daerah-daerah tertentu gitu. Karena ada sentimen atau ada cara penghayatan keagamaan yang lebih fundamental. Atau bahkan mungkin bisa disebut puritan. Nah, seakan-akan kalau PDIP dan Pak Ganjar ini kurang tepat. Nah, di situ saya masuk untuk menjelaskan bahwa sebenarnya konsepsi PDIP itu nasionalis, murni, dan tetap memberi pintu lebar. Ya seperti Bung Karno lah. Ikon ideologinya kan Bung Karno. Bung Karno itu sangat nasionalis, tapi juga Muslim yang cerdas dan taat, kan gitu. Bagaimana mereka merespon? Oh iya, sudah banyak yang mulai paham, terutama di pesantren-pesantren itu ya sudah mulai pertama ini harus saya katakan karena ini hasil dari lapangan. Pak Ganjar tuh sholat bagus loh, gitu. Nah, itu pesantren tertarik. Pak Ganjar tuh mantulnya seorang kiai loh, karena mertuanya Atiko itu kakeknya kan pengurus NU, dan Atiko sendiri di pesantren di Sarang. Nah, di situ mulai mengerti. Jadi semua antara Prof dengan Pak Ganjar ini berbagi wilayah, berbagi peran. Tapi sempat bertemu anak muda juga ya, Prof ya. Iya. Ini memang upaya untuk menggait suara anak muda ini. Iya juga. Kan semua segmen kan harus ditreatment agar punya ketertarikan untuk memilih. Saya juga bukan hanya dengan anak muda, ibu-ibu petani kopi di Jawa Barat. Apa yang mereka sampaikan, Prof? Ibu-ibu itu kan termasuk kaum yang termarginalkan ya, kaum rentan kan ibu itu. Misalnya 82% pekerja-pekerja perempuan itu upahnya di bawah UMR dan tidak ada perlindungan hukum yang lebih kuat atas pekerjaan mereka. Nah, petani kopi itu juga minta begitu. Bagaimana agar dia penghasilannya juga cukup, kemudian diberikan peralatan-peralatan, bantuan, seperti halnya laki-laki kalau mau berusaha. Tapi apa yang diprogramkan untuk mereka? Misalnya ini Prof terpilih sebagai presiden dan wakil presiden bersama Pak Ganjar. Memberikan perlindungan, pembukaan lapangan kerja yang aksesnya sama antara laki-laki dan perempuan, dan kita buat aturannya seperti di negara-negara lain lah, kan ada perlindungan, ada aturan yang jelas bagi kaum ibu itu. Nah, di sini kan ada perhatikan kan, kita seakan-akan acuh ibu-ibu tuh ya ikut suaminya kan gitu kan, padahal mereka juga menjadi penopang ekonomi rumah tangga, UMKM itu kan banyak tenaga ibu-ibu. Jadi bicara soal peningkatan kesejahteraan masyarakat, bicara soal kesejahteraan untuk perempuan gitu ya, Prof ya? Iya, perempuan dan anak-anak juga.
akses pendidikannya kan. Iya. Karena Prof bicara soal pendidikan, Prof. Saya ingin bicara soal pemerataan pendidikan. Saat ini kan anggaran pendidikan kita memang 20% dari APBN kita, Prof. Tapi soal akses merata belum di Indonesia. Dalam catatan Kemendikbud ada 288 kecamatan tidak punya SMP, 618 kecamatan tidak punya SMA, kekurangan 781.000 guru di Indonesia. Dari Ganjar Mahfud ini bagaimana untuk memastikan pemerataan itu terjadi di pendidikan? Begini, anggaran 20% itu selama ini kan sering campur baur antara overhead untuk gaji-gaji dan keperluan pegawai yang terhubungnya itu dengan pengembangan pendidikannya, sarana dan prasarananya. Nah, kalau saya berpikir sesuai dengan putusan MK aja yang sudah dibuat, Mahkamah Konstitusi itu mengatakan 20% itu murni untuk kegiatan fasilitas pendidikan dan sarana pendidikan, tidak termasuk overhead. Sehingga sebenarnya 20% itu kalau sungguh-sungguh belum dicari-cari aja alasan agar terlihat 20%. Satu, overhead masuk di situ, biaya ini masuk itu. Biaya lembaga lain itu yang menyelenggarakan pendidikan di luar Kemendikbud dihitung juga sebagai pendidikan, dicari-cari gitu, diklat apa yang diselenggarakan oleh kantor tuh masuk aja pendidikan sehingga terlihat 20%. Padahal idenya 20% tuh ya khusus untuk sarana dan prasarana. Jadi kuncinya di situ, tidak mencampur adukan. Iya. Selain masalah pendidikan, kebutuhan dasar manusia itu juga adalah kesehatan, Prof. Dalam catatan Kementerian Kesehatan bahwa tenaga kesehatan itu jumlahnya memang mengalami peningkatan, tapi masalahnya adalah distribusinya tidak merata. Tidak semua tenaga kesehatan mau dikirim ke wilayah-wilayah pelosok, dan tidak semua wilayah-wilayah pelosok punya fasilitas kesehatan. Bagaimana Ganjar Mahfud ini menghadirkan itu? Ya, dua dimensi itu ya. Pemerataannya itu harus diatur dalam sebuah kebijakan yang tegas. Tidak boleh ada dispensasi karena hubungan kekeluargaan, karena kasihan atau apa, sehingga sering disebut ada ordal. Di berbagai birokrasi banyak ordal, di kesehatan juga sama, banyak ordal. Kita atur di tempat-tempat di mana tenaga kesehatan dibutuhkan, di situ fasilitasnya, kemudian kesejahteraan tenaganya juga harus diperhatikan, sehingga nanti ada proporsionalitas. Sebenarnya bukan soal pemerataan juga, soal biaya kesehatan ya. Belum lama kan dulu ada orang sakit tidak boleh masuk karena tidak ada yang menjamin, dia belum punya BPJS, iya kan? Di desa-desa masih banyak orang begitu, tidak punya akses, dan kita mungkin tidak terlalu peduli. Nah, oleh sebab itu BPJS itu BPJS kesehatan harus diperkuat, diratakan, kemudian aturan-aturannya untuk pelayanan itu harus ketat. Tidak boleh ada penolakan pasien hanya karena tidak BPJS atau BPJS-nya belum dibayar. Pelayanan aja dulu. Iya. Urusan administrasi belakangan. Iya. Bisa itu dilakukan, Bro? Itu mimpi masyarakat Indonesia itu, Bro. Harus bisa. Jadi nanti negara yang harus menjamin. Dan kita sudah membuat instrumen itu, baik aturan maupun kelembagaannya. Tapi birokrasi kita itu tidak disiplin lah. Kalau istilah yang sesungguhnya, koruptif. Dari semua permasalahan kita, masalahnya muaranya ada di korupsi. Betul. Nah, bagaimana itu, Prof? Kita menghadirkan pemerintahan yang bersih dari korupsi? Bisa? Kalau menurut saya bisa. Itu pertama bersihkan pejabat-pejabat itu dari ketersandaraan politik. Ketika pemimpin juga dipilih melalui jalur politik, bagaimana ya bisa menghadirkan bebas dari sandera politik tadi, Prof? Ya itulah. Jadi begini, pemilihan para pejabat itu ada dua sebenarnya. Satu, melalui campur tangan politik, itu merusak. Karena coba Anda bayangkan, orang mau menjadi hakim agung misalnya, atau hakim MK itu pakai tawar-menawar politik. Rembuk di antara mereka, ini, terus nitip, awas. Kalau kamu menangani ini harus begini, dititipi kasus. Pejabat birokrasi di daerah-daerah misalnya, atau orang mau jadi pejabat, itu ada yang bayari. Nah, kalau sudah jadi, nanti kasih pada yang bayar ini fasilitas-fasilitas yang haram. Nah, yang gini sebenarnya tinggal ditertibkan aja. Oke, cara menertibkannya nanti gimana, Pak? Pemimpin yang berani aja. Oke. Saya melihat sekarang tidak ada yang berani.
berhadapan-hadapan itu dengan banyak. DPR. Hah? Berhadapan-hadapan dengan DPR. Ya justru itu harus berani juga dengan DPR. Kalau saya kan berani dengan DPR. Ini ada pertanyaan ini Prof dari netizen, apakah nanti ketika sudah jadi Wapres Prof masih akan bersuara lantang seperti itu? Pastilah. Saya kira pertimbangan Bu Mega dan koalisi pengusung agar saya tetap lantang. Agar orang yang lantang itu naik gitu, lebih tinggi lagi sehingga kelantangannya itu berpengaruh lebih luas kan gitu. Ini loh, saya sekarang sudah berumur 66, mau 67. Masa produktivitas saya mungkin tidak lama kan, paling 5 tahun gitu. Nah, itu harus saya pertaruhkan untuk mempertahankan jati diri saya seperti itu. Jangan dirusak hanya karena jabatan baru lalu reputasi saya hilang itu. Oleh sebab itu saya tidak akan merusak reputasi saya, menjutak citra saya hanya karena saya jadi Wapres. Justru saya akan tetap seperti itu. Oke.